Halo semuanya, ini adalah kisah nyata yang terjadi di India sekitar tahun 1960-an, di mana ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai PSK, melakukan perjuangan untuk kaum perempuan supaya dapat hak yang sama di masyarakat, hingga akhirnya dia terpilih menjadi wali kota. Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah Gangubai Kathiawadi. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Ganga Kathiawadi. Dia adalah seorang perempuan cantik dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang pengacara dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Ganga cinta banget dengan dunia seni hingga dia bercita-cita menjadi artis terkenal. Dia punya impian untuk bermain dalam sebuah film, ditonton banyak orang hingga menjadi terkenal. Namun cita-cita Ganga ditentang oleh orang tuanya. Ayahnya memberi nama Ganga adalah karena dia ingin anaknya menjadi kebanggaan, dan jadi artis adalah pilihan yang kurang tepat. Sebagai perempuan yang cantik, tentunya Ganga punya pacar, seorang pria yang cukup ganteng bernama Ramnik. Ganga cinta banget sama pacarnya itu karena cuma Ramnik yang mendukung impian Ganga menjadi artis. Suatu hari, Ramnik mengajak Ganga ke Mumbai untuk bertemu dengan bibinya yang merupakan seorang sutradara. Ramnik akan membawa Ganga untuk menjadi seorang aktris, dan di kota Mumbai adalah tempat yang paling pas untuk memulai. Jadi tanpa pamitan dengan orang tuanya, Ganga melarikan diri dari rumah dengan membawa uang dan perhiasannya untuk pergi dengan Ramnik menuju Mumbai dengan kereta api. Harta yang dibawa Ganga disimpan oleh Ramnik dengan alasan keamanan selama Ganga mengikuti syuting film. Singkat waktu, setibanya di Mumbai, Ramnik kemudian mengajak Ganga ke sebuah rumah tua di mana di sana banyak banget perempuan-perempuan yang gak dia kenali. Ramnik menyuruh Ganga menunggu di tengah rumah, kemudian berkata bahwa dia akan memanggil tantenya. Ganga yang masih polos ternyata gak sadar bahwa dia dibawa ke tempat prostitusi. Tanpa dia tahu apa sebabnya, Ganga malah dibawa ke ruangan gelap dan dikurung di sana. Ganga dikurung oleh seorang mucikari bernama Sheila. Ternyata Ganga baru sadar bahwa selain Ramnik mencuri perhiasan dan uang tunainya, Ramnik juga menjualnya pada seorang mucikari untuk dijadikan PSK. Karena Sheila udah membayar Ramnik, Sheila memaksa Ganga untuk melayani pelanggan-pelanggannya. Ganga yang menolak bekerja sebagai PSK pun akhirnya disiksa dan gak diberi makan. Karena gak bisa melawan, akhirnya Ganga pun terpaksa menuruti permintaan itu. Ganga kemudian diajarkan berdandan untuk menarik pelanggan. Dia juga diajari cara berpose di tepi jalan. Pada hari pertamanya, Ganga langsung mendapatkan pelanggan pertama, yaitu seorang pria bernama Govin yang terpikat dengan kecantikan wajah Ganga. Setelah melayani Govin, Sheila pun mendatangi Ganga di kamarnya. Dia senang banget karena Govin ternyata membayar Ganga dengan mahal, sehingga Sheila untung besar. Sheila pun memberikan uang tambahan pada Ganga. Karena dia malu dengan namanya, mulai malam itu Ganga mengubah namanya menjadi Ganggu. Dia pun membakar uang pemberian Sheila sebagai tanda bahwa malam itu dia meninggalkan kehidupan lamanya. Ganga nahi, Ganggu. Ye kya kar rahi hai? Purani Ganga ko jala diya. Singkat waktu berlalu, setahun kemudian, Ganggu benar-benar gak pernah kembali ke kehidupannya yang lama dan juga gak pernah pulang ke kampungnya. Dia takut menodai kehormatan keluarganya karena saat ini dia adalah seorang PSK. Di tempat itu dia punya sahabat baik namanya Kamli. Malam itu, Sheila menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap melayani para tamu yang mulai berdatangan. Namun dengan berani, Ganggu berkata bahwa dia dan teman-temannya ingin beristirahat dan menonton bioskop. Sheila agak takut dengan Ganggu. Di samping Ganggu gak takut dengannya, Ganggu adalah PSK yang paling mendatangkan banyak uang untuknya. Pada satu malam, salah seorang temannya meminta tolong pada Ganggu untuk menuliskan surat pada orang tuanya dikarenakan dirinya nggak bisa baca tulis. Tentu aja Ganggu mau membantu. Namun momen itu membuat mereka semua jadi saling curhat bahwa mereka merindukan keluarga. Namun mereka juga takut nggak diterima lagi sebagai anggota keluarga. Pada subuh hari, sekitar jam 4, Sheila kedatangan tamu yang meminta untuk dilayani. Karena dia mau membayar mahal, maka Ganggu pun dibangunkan. Namun yang gak mereka tahu, orang bernama Shaulat ini ternyata punya kebiasaan yang menyimpang, yaitu suka hubungan seks dengan kekerasan.
Ganggu pun disiksa hingga Sheila yang menyadari hal itu bersama pekerja yang lain berusaha menyelamatkan Ganggu dari Shaolat. Karena serangan itu, Ganggu dimasukkan ke rumah sakit karena menderita luka parah di wajahnya dan retak di beberapa tulangnya. Parahnya lagi, penganiayaan yang dilakukan oleh Shaolat gak bisa Sheila laporkan, dikarenakan profesi mereka sebagai PSK dan bisa jadi mereka juga bisa ditangkap. Apalagi Shaolat adalah anak buah dari gembong mafia bernama Rahim. Yang bisa Sheila lakukan cuma menjamin biaya berobat Ganggu selama di rumah sakit. Ternyata Shaolat memang terkenal suka menganiaya wanita, bahkan pernah membunuh. Namun polisi juga takut dengannya. Jadi setelah bisa keluar dari rumah sakit, Ganggu memberanikan diri bertemu dengan Rahim untuk melaporkan ulah anak buahnya itu. Untungnya, Rahim mendengarkan keluhan Ganggu. Bahkan karena iba dengan Ganggu, dia menganggap Ganggu sebagai adiknya sendiri. Rahim memang mafia, tapi menganiaya wanita adalah tindakan seorang pengecut. Rahim juga akan memerintahkan anak buahnya untuk berjaga di rumahnya Sheila. Singkatnya di lain hari, Shaolat kembali datang ke rumah bordil. Melihat kehadiran Shaolat, Kamli langsung melapor pada anak buah Rahim yang bernama Bilal, hingga Bilal pun memanggil Rahim. Sementara itu di dalam, Shaolat kembali memilih Ganggu untuk melayaninya. Namun gak butuh waktu yang lama, setelah mendapatkan laporan itu, Rahim dan rombongannya pun datang. Shaolat pun ketakutan ketika diseret keluar. Rahim langsung menghukum Shaolat di tempat. Karena perbuatan Rahim tadi membuat Sheila jadi makin takut dengan Ganggu karena kedekatannya dengan mafia di kota itu. Singkat waktu berlalu, Sheila mengalami sakit keras hingga mucikari ini pun kemudian meninggal dunia. Selesai pemakaman, para PSK lain pun kemudian meminta Ganggu untuk menjadi penjaga mereka. Di samping kedekatan Ganggu dengan Rahim, mereka juga merasa nyaman dengan sikap Ganggu yang selalu ramah dan suka menolong selama ini. Kamli pun memberikan Ganggu kain sari berwarna putih, tanda mereka setuju bahwa Ganggu adalah pemimpin mereka saat ini. Dan mulai hari itu, Ganggu nggak lagi melayani pria hidung belang dan berencana akan menjadi aktivis bagi perempuan. Pada suatu hari di rumah prostitusi lain, ada seorang wanita yang dijual suaminya untuk menjadi PSK. Oleh mucikari di sana, perempuan yang bernama Madu ini disuruh melayani pelanggan. Namun karena dia nggak mau melakukannya, Madu pun dikurung. Kabar tersebut kemudian terdengar sampai ke telinga Ganggu, dan dengan cepat Ganggu pun datang ke sana. Ganggu kemudian berhasil bertemu dengan Madu. Dia menceritakan tentang masa lalunya bahwa nasib Madu sangat mirip dengannya. Ganggu pun menyuruh Madu memilih antara dua hal, terima nasibnya saat ini dan menjadi PSK, atau mati saja. Gak disangka oleh Ganggu, Madu malah memilih untuk mati daripada menjadi seorang PSK. Kagum dengan prinsipnya Madu, Ganggu pun kemudian membebaskan Madu dengan membayar 10 kali lipat kepada pengelola rumah bordil. Ganggu pun membawa Madu pulang bersamanya. Di hari yang lain, ada seorang pedagang pakaian yang bernama Hafiz membawakan kain sari berwarna putih untuk Ganggu. Hafiz membawa putranya yang bernama Afsan. Karena punya wajah yang cukup tampan dan juga sikapnya yang sopan pada wanita, Ganggu pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Afsan juga diam-diam mengagumi Ganggu. Gak mau melepaskan kesempatan emas ini, di hari yang lain Afsan datang lagi untuk sekedar mengenal Ganggu lebih dekat. Bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Waktu berlalu, Ganggu mengutarakan keinginannya untuk terjun ke dunia politik dengan mengikuti pemilihan wali kota. Namun, untuk menjadi wali kota, Ganggu harus melawan wali kota sebelumnya, yaitu seorang waria bernama Razi. Ganggu tentunya harus mencuri kepercayaan masyarakat, dan juga untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat, Ganggu butuh dana kampanye yang tidak sedikit. Jadi dia pun mendatangi abang angkatnya yaitu Rahim untuk membantunya. Namun bukan untuk meminta uang, tapi Ganggu ingin mengelola bisnis minuman milik Rahim sehingga dia bisa mendapatkan persenan di sana. Awalnya Rahim menolak, tapi setelah Ganggu jelaskan bahwa akan ada banyak wanita yang terbantu dengan pekerjaan tersebut sehingga mereka nggak harus menjadi PSK lagi, Rahim pun setuju. Apalagi Ganggu punya visi bahwa perempuan generasi mendatang harus punya profesi yang lebih terhormat di kalangan masyarakat. Rahim pun memberikan Ganggu sebuah mobil dan memanggilnya dengan sebutan Ratu Mafia. Setelah punya mobil baru, Ganggu pun mendatangi Afsan dan mengajaknya jalan-jalan.
Hanya dengan Apsan lah Ganggu merasa diperlakukan secara sopan. Namun Ganggu juga sedih bahwa mereka nggak bisa bersama selamanya karena orang tua Apsan tentunya nggak mau kalau punya menantu bekas PSK. Malam itu ketika pulang ke rumah, Ganggu didatangi oleh 2 orang anak buah Raji. Ganggu pun disuruh untuk datang ke acara kampanye Raji besok malam, namun Ganggu menolak. Walaupun diancam, Ganggu nggak takut dan balik mengusir mereka dari rumahnya. Karena aksinya itu, keesokan harinya, ketika Ganggu sedang makan siang bersama teman-temannya di sebuah restoran mahal, Razi pun mendatanginya dan kembali menyuruh Ganggu untuk datang dan mendengarkan pidatonya nanti malam. Razi mengancam jika Ganggu nggak datang, maka dia akan menghancurkan Ganggu semudah dia menepuk kedua tangannya. Mendengarkan ancaman dari Razi, Ganggu pun gak takut dan berjanji akan datang nanti malam. Jadi setelahnya, Ganggu menelpon Govin. Pelanggan pertamanya dulu, kini udah jadi anak buahnya. Ganggu punya cara cerdas melawan Razi. Dia menyuruh Govin mengambil semua film yang ada di bioskop dan membuat layar tancap di beberapa titik. Ide Ganggu pun berhasil. Semua orang malah pergi menonton film daripada mendengarkan Razi berpidato. Alhasil, Razi marah karena nggak ada satupun orang datang ke acaranya. Kemudian dengan senyum lebar, Ganggu pun menepati janjinya untuk mendengarkan pidato Razi. Tentu aja Razi kesal. Ganggu pun mengatakan bahwa nggak ada satupun orang yang bisa mengancamnya dan dia nggak takut dengan siapapun. Suatu pagi, setelah berolahraga dengan Kamli, Ganggu melihat seorang anak kecil bernama Roshini. Anak kecil yang dikurung di dalam kandang karena dia baru aja mengalami menstruasi pertamanya. Roshini sendiri adalah anak dari seorang PSK. Ganggu langsung mengeluarkan Roshini dan mendatangi ibunya yang bernama Kusum. Ternyata alasan Kusum mengurung Roshini cuma satu. Dia nggak mau Roshini menjadi PSK seperti ibunya dan melayani pria nggak jelas. Kusum sebenarnya punya mimpi Roshini bisa menikah dengan pria baik-baik. Tapi Kusum tahu itu semua nggak mungkin terjadi di kehidupannya saat ini. Mendengarkan keluhan Kusum, Ganggu pun menyuruhnya untuk bersiap-siap karena Ganggu akan mengajaknya ke sebuah tempat. Gak disangka, gak diduga, ternyata Ganggu membawa Kusum dan Roshini pergi ke rumah Pak Hafiz untuk menjodohkannya dengan Apsan. Demi kehormatan perempuan generasi mendatang, Ganggu mengorbankan kebahagiaannya. Gak tanggung-tanggung, Ganggu juga membawa uang puluhan juta supaya mereka menerima Roshini. Ganggu menjamin bahwa Roshini masih suci sehingga orang tua Apsan pun menerimanya. Ketika pulang, Apsan mengejar Ganggu. Dia pun memeluk Ganggu di mobil dan mengatakan bahwa dia akan menjalankan keputusan yang berat ini. Singkatnya, pesta pernikahan keduanya pun dilaksanakan. Berat memang, tapi demi menyelamatkan Roshini supaya nggak terjerumus seperti ibunya dan demi generasi yang akan datang. Hal ini pun harus dilakukan. Waktu pun berlalu, masa kampanye untuk pemilihan wali kota udah dimulai. Persaingan antara Razi dan Ganggu pun mulai kelihatan. Pemilihan wali kota pun dilaksanakan dan dengan sangat mengejutkan, Ganggu berhasil mengalahkan Razi dan mendapatkan suara terbanyak. Dia pun merayakannya bersama teman-temannya. Dalam pidatonya itu, dia menyuruh para wanita yang hadir di sana untuk selalu berani dan berjuang demi kehormatan kaum wanita. Di suatu kesempatan, Rahim memanggil Ganggu untuk bertemu dengan 2 orang dari pemerintahan. 2 orang ini rencananya akan menghancurkan rumah bordil demi membangun sekolah. Mendengarkan hal itu, Rahim marah dan mengatakan gimana nasib ratusan wanita yang ada di sana jika rumah itu dihancurkan. Rahim mengingatkan untuk berhati-hati dengan Razi, karena Razi akan melakukan segala cara untuk membalaskan dendam karena kekalahannya. Di hari yang lain, Ganggu membawa beberapa anak-anak untuk mendaftar ke sekolah swasta. Kepala sekolah pun menolak hanya karena mereka berasal dari rumah bordil dan gak punya ayah. Tentu aja Ganggu marah karena harusnya sekolah gak pilih-pilih dalam menerima siswanya. Ganggu terus aja memaksa kepala sekolah itu. Ternyata pembicaraan Ganggu dicatat oleh seorang wartawan yang kebetulan ada di sana. Kebetulan juga wartawan ini ingin meliput tentang kesetaraan dalam pendidikan. Dia pun jadi tertarik dengan sosok Ganggu. Keesokan harinya, wartawan yang bernama Fezi ini pun mewawancarai Ganggu di rumahnya. Di saat yang sama, anak-anak yang harusnya diterima di sekolah itu pun datang untuk mengadu bahwa mereka diusir dan dipukul oleh guru-guru di sana. Ganggu langsung menyuruh Fezi menjadikan itu sebagai headline di surat kabarnya. Fezi pun dengan senang hati melakukannya. Di malam harinya, Ganggu membesuk Kamli yang baru aja melahirkan. Namun Ganggu menangis
karena Kamli harus meninggal dunia akibat melahirkan anaknya. Ketika mengantarkan Kamli ke peristirahatan terakhirnya, Ganggu berjanji pada Kamli bahwa dia akan menjaga, merawat, dan membesarkan anak tersebut hingga dia menjadi wanita terhormat di masa depannya nanti. Suatu siang, Ganggu yang rindu dengan orang tuanya pun mencoba menelpon ibunya. Namun, ibunya mengatakan bahwa sang ayah telah meninggal. Ayahnya itu malu punya anak seperti Ganggu, bahkan sang ayah gak mau minum air sungai Gangga dikarenakan namanya sama dengan Ganggu. Tentu aja mendengarkan hal itu Ganggu merasa sedih banget. Singkat waktu pun berlalu, Ganggu kembali didatangi oleh Fezi. Dia diberitahu kalau berita Ganggu dan anak-anak sekolah kemarin dia jadikan cover majalah hingga berita itu menarik perhatian banyak orang-orang penting. Fezi mengatakan dia juga udah mendaftarkan Ganggu untuk ikut berpidato dalam acara hak asasi manusia, di mana Ganggu bisa dengan lantang mengeluarkan aspirasinya terkait hak-hak wanita bahkan PSK sekalipun. Jadi singkatnya dalam acara itu, Ganggu berbicara dari hati tentang kehormatan wanita dan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dari keluarga mana mereka berasal. और अगर वो काफी नहीं था तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हो। हमारे बच्चे भी आपके बच्चे की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं? कमाठीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं दूंगी. Setelah berpidato dengan lantang, Ganggu menangis. Banyak yang setuju dengannya, namun ada juga yang tidak terima dengan pidatonya itu. Namun satu hal yang pasti, nama Ganggu kini makin dikenal. Bahkan pernah suatu hari, Ganggu didatangi oleh seorang politisi yang meminta dukungan suara masyarakat di sana untuk mendukungnya di pemilu mendatang. Ganggu setuju, namun dengan syarat dia meminta untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Politisi ini pun menyanggupi. Jadi singkatnya pertemuan antara Perdana Menteri dan Ganggu di New Delhi pun terjadi. Di kesempatan itu, Ganggu menyampaikan keinginannya tentang kehormatan dan kesetaraan hak-hak publik pada perempuan-perempuan di kotanya. Ganggu ingin hak-hak sipil seperti layanan publik, rumah sakit, dan lainnya tidak dibedakan walaupun perempuan itu berprofesi sebagai PSK. Ganggu juga memohon pada Perdana Menteri bahwa kotanya yaitu Kamatipura tidak dihancurkan. Jika itu terjadi, maka kehidupan ribuan wanita di sana akan hancur dan Ganggu gak mau itu terjadi. Gak disangka permohonan Ganggu pun dikabulkan oleh Perdana Menteri. Bahkan dia tersentuh mendengarkan keinginan Ganggu. Perjuangan Ganggu dalam menghadirkan perlindungan hukum para perempuan di sana pun terbayarkan. Ketika Ganggu pulang, dia pun disambut seperti pahlawan oleh orang-orang di sana. Siapa sangka perjuangan seorang Ganggu yang merupakan mantan PSK dapat menghadirkan perubahan di Kamatipura sehingga perempuan-perempuan di sana mendapatkan kesetaraan hak-hak sipil. Poster raksasa Ganggu kabarnya selalu terpampang di Kamatipura selama puluhan tahun sejak saat itu. Orang-orang seperti Ganggu mungkin gak akan dituliskan dalam sejarah. Tapi satu hal yang pasti, selama dia hidup, gak ada satupun wanita Kamatipura yang gak dijamin kehidupannya. Gak ada satupun anak-anak yang gak bersekolah. Ganggu berhasil memperjuangkan bahwa setiap wanita berhak mendapatkan kehormatan terlepas dari apapun profesinya dan dari keluarga mana dia berasal. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.